Di sini saya akan menjelaskan, yaitu yang pertama monodie. Penjelasan gaya musik di mana satu suara utama melantunkan melodi, disertai iringan alat musik yang sederhana dan mendukung saja. Berbeda dengan filofoni atau banyak belon yang bersamaan. Di sini fokus utamanya adalah alunan suara. Contoh lagu nyanyian rohani sederhana di mana penyanyi bernyanyi sendirian atau diiringi petikan gitar lembut. Cara mempraktekannya yaitu ya Tuhan tiap jam. Jadi teman-teman, di situ alat musiknya nggak ada ya teman-teman. Tapi suara penyanyi tetap terdengar jelas atau sebagai inti melodi. Yang nomor 2 yaitu motif. Apa itu motif? Motif itu adalah bagian melodi atau irama yang pendek, khas dan sering diulang-ulang atau diubah sedikit-sedikit sepanjang lagu, merupakan batu bata pembangunan sebuah komposisi musik. Contoh, 4 nada awal lagu Selamat Ulang Tahun adalah satu motif yang kemudian diulang-ulang dengan nada yang sedikit berubah di baris berikutnya. Cara praktekannya yaitu tik tek tak tok, tik tek tak tok, tik tek tak tok, tik tek tak tok tok. Baru teman-teman ada juga yang nomor 3 namanya superjando. Superjando adalah tanda dinamika yang berarti nada atau akor tersebut harus dimainkan dan dinyanyikan dengan tekanan dan kekuatan tiba-tiba, lalu segera dikurangi suaranya kembali. Contoh, di bagian tengah lagu yang tenang ada satu nada harus yang dikeluarkan dengan keras, tegas, seolah mengejutkan, lalu masuk kembali ke nada-nada lembut. Contohnya, kruhai. Seperti itu teman-teman. Baru yang nomor 4 yaitu Nainia. Nainia adalah lagu atau nyanyian yang bernasib sedih, berisi ratapan, biasanya dinyanyikan untuk mengenang orang yang telah meninggal atau dalam suasana duka yang mendalam. Contoh nyanyian adalah upacara pemakaman atau lagu yang liriknya berisi perpisahan selamanya dan nada yang lambat dan sedih. Contohnya yaitu jadikan ini perpisahan yang terakhir, seolah-olah pendengar menangis atau merasa sedih di setiap nada yang dilantunkan. Yang nomor 5 yaitu ritardando, atau kalau di partitur biasanya ditulis rit. Penjelasannya adalah tanda tempo yang artinya memperlambat alunan musik secara bertahap, tidak langsung berhenti atau lambat mendadak, tapi pelan-pelan semakin lambat. Di akhir lagu, contohnya di akhir lagu ketukan demi ketukan berjalan makin pelan sampai akhirnya nada terakhir ditahan dan lagu selesai. Contohnya, hiduplah Indonesia Raya. Di setiap nada yang lebih panjang sedikit demi sedikit sampai akhir kalimat lagu. Yang nomor 6 adalah slur. Slur adalah tanda garis lengkung di atas atau di bawah notasi yang menghubungkan nada-nada berbeda. Artinya nada-nada itu harus dibunyikan tersambung, berlanjut dan tidak terputus antar nadanya, atau bernyanyi dan bermain secara legato. Contoh, jika ada garis yang lengkung menghubungkan nada do re mi fa, kamu tidak boleh memutus napas di antaranya, tapi nyanyikan menjadi satu aliran suara yang halus. Contohnya, itu adalah contoh dari contoh tersebut. Baru yang nomor 7 yaitu portato. Portato yaitu cara membunyikan nada yang berada di antara tersambung dan terputus. Nadanya agak disambung tapi tetap ada jarak halus
tidak terputus kasar dan tidak pula menyambung sangat rapat seperti seluruh. Kadang disebut juga mezzo staccato. Contoh seperti berjalan santai, langkah demi langkah jelas terasa, tapi langkahnya berurutan dan berdekatan, tidak melompat jauh atau berjalan lari. Cara mempraktikkannya yaitu ho 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 ho. Di dalam setiap bunyi, nada yang dengan sepanjang atau cukup, tapi berikan jeda napas yang sangat kecil dan halus sebelum masuk ke nada berikutnya supaya terdengar jelas tapi tetap lembut. Yang nomor 8 yaitu religioso. Religioso adalah istilah gaya musik yang artinya harus dimainkan dengan perasaan hikmat, sakral dan tenang dan penuh penghayatan seperti suasana beribadah atau berdoa. Contoh lagu pujian atau lagu gerejawi yang dinyanyikan dengan suara lembut, tenang, penuh rasa hormat dan damai. Contohnya Allah hadi wa Allah hadi sehari ini. Contohnya seperti itu teman-teman. Suaranya jernih, jangan bernyanyi terlalu cepat atau berisik. Rasakan seolah sedang berbicara dengan penuh rasa hormat. Yang nomor 9 yaitu res atau tanda diam atau jeda. Res adalah simbol dalam notasi yang menandakan beberapa lama teman harus berhenti membunyikan suara diam sejenak sesuai dengan hitungan ketukannya. Yang penting memberi napas struktur pada lagu. Contoh, di tengah kalimat lagu ada tanda diam seharga satu ketukan. Kamu harus berhenti bernyanyi tepat satu hitungan, baru lanjut lagi. Seperti tanah airku Indonesia. Di situ ada tanda, di partitur biasanya ada tanda diamnya teman-teman. Di situ kita harus di dalam paduan suara, di situ harus diam. Kalau contohnya ada 0 biasanya teman-teman kalau di bab angka. Baru yang nomor 10 adalah pietoso. Pietoso adalah istilah gaya yang artinya bernyanyi atau bermain dengan perasaan penuh belas kasih, sayang, haru atau rasa iba. Nada dan suaranya lembut, memelas tapi indah, menyentuh hati. Contoh lagu tentang kasih sayang ibu atau perpisahan yang menyentuh perasaan dibawakan dengan suara lunak dan penuh emosi. Cara mempraktikannya itu di doa ibuku. Seperti itu teman-teman. Yang 11 adalah passage. Bagian ini atau potongan pendek dalam sebuah karya musik yang berfungsi sebagai penghubung antara satu bagian penting ke bagian lainnya, atau berisi aliran nada yang cepat dan rumit yang lebih menekan pada keahlian teknik penampilan daripada makna atau tempat utama dari karya tersebut. Nomor 12 yaitu adalah patiko atau tanda petunjuk yang berarti harus dimainkan dengan penuh perasaan, kesedihan, emosi yang mendalam dan rasa yang menyakiti hati. Musik dimainkan dengan ekspresi yang kuat dan mendalam agar dapat menyentuh perasaan serta jiwa pendengar. Nomor 13 adalah perkusi. Perkusi adalah kelompok alat musik yang menghasilkan bunyi dengan cara dipukul. Perkusi sebagai pengaturan ritme, penguat ketukan serta memberikan bunyi yang khas pada keseluruhan pertunjukan musik. Yang nomor 14 adalah pendedosi. Tanda dinamika yang berarti harus dimainkan secara suara berkurang, perlahan, melemah secara bertahap, seolah-olah bunyi itu hilang terbawa angin atau menjauh dari pendengar. Yang nomor 15 yaitu piacere atau petunjuk yang memberikan kebebasan kepada musisi atau penampilan untuk mengatur kecepatan volume dan ekspresi permainan, penafsiran pribadi masing-masing tanpa terkait aturan yang ketat. Nomor 16 adalah pietoso. Tanda petunjuk yang berarti dimainkan dengan sikap yang lembut, penuh rasa iba, belas kasih serta kesungguhan perasaan. Musik dihadirkan dengan suasana yang sedih namun tetap sopan, mulia dan penuh ketulusan. Nomor 17 yaitu lakido atau musik yang dimainkan dengan suasana yang tenang, tentram, damai dan berjalan dengan lancar tanpa adanya perubahan yang mendadak. Yang nomor 18 yaitu imposo, tanda petunjuk yang berarti dimainkan dengan cara yang megah, agung gagah dan penuh wibawa. Yang nomor 19 yaitu portato, cara memainkan nada yang berada di antara gaya legato atau sambung menyambung tanpa putus dan gaya staccato putus pendek. Yang nomor 20 yaitu postume atau istilah yang merajuk
yang merujuk pada karya musik yang diterbitkan, dipublikasikan atau dipresentasikan kepada umum setelah penciptanya telah meninggal dunia. Dipublikasi yang nomor 21 ya dulu precipitando atau tanda petunjuk yang berarti harus dimainkan dengan cara tempo yang menjadi semakin secara cepat atau bertahap. Yang nomor 22 yaitu percakapan, itulah istilah yang merujuk pada bagian yang alat musik yang memegang peran paling penting memainkan melodi utama atau bagian inti dari karya musik tersebut. Yang nomor 23 yaitu puncato atau tanda titik yang ditempatkan di sebelah tanda not musik yang berfungsi menambah nilai ketukan atau durasi. Baru nomor 24 yaitu quarteto, kelompok musik yang terdiri dari 4 orang pemain atau penyanyi di sebuah karya musik. Yang nomor 25 yaitu quintercircle atau istilah yang berarti lingkaran quint, yaitu diagram yang bagan menyajikan hubungan antar pada dasar tangga berdasarkan jarak interval quint murni. Yang nomor 26 yaitu quintet atau kelompok musik yang beranggotakan 5 orang pemain atau penyanyi atau karya musik yang disusun khusus untuk dimainkan dan dinyanyikan oleh 5 orang. Yang nomor 27 yaitu quadrillet atau musik yang unik dan kreatif, suasana atau salnya digabungkan dengan dimainkan secara bersama. Meskipun digabungkan, susunan ini tetap terlihat harmonis. Yang nomor 29 yaitu retikal atau pertunjukan musik yang dilakukan oleh satu orang musisi sebagai tokoh utama yang dapat didukung oleh alat musik pengiring atau dimainkan secara mandiri. Yang nomor 30 yaitu recitativo atau gaya penyajian musik yang dimainkan secara percakapan sehari-hari, bukan seperti nyanyian dengan melodi yang panjang dan rumit, biasanya digunakan untuk menceritakan jalan cerita. Yang nomor 31 yaitu religioso atau tanda petunjuk yang berarti harus dimainkan suasana hikmat suci atau kesungguhan hati dan sederhana yang menggambarkan suasana ibadah atau keagamaan. Yang nomor 33 yaitu repertoire atau bentuk komposisi musik dan instrumental yang berkembang pada zaman Renaissance dan Barok yang disusun dengan cara kompleks dan serius. Yang nomor 34 yaitu rigoroso, tanda petunjuk yang berarti harus dimainkan dengan cara yang sangat disiplin, tegas dan mematuhi aturan dengan ketat, sesuai dengan yang tertulis dalam notasi tanpa adanya perubahan atau penyimpangan sesuai selera pribadi. Yang nomor 35 yaitu risoloto, tanda petunjuk yang dimainkan dengan sikap yang tegas, berketapan hati berani dan penuh keyakinan. Yang nomor 36 yaitu retardando, itu tanda perubahan tempo yang berarti kecepatan musik diperlambat secara bertahap dan halus dari awal hingga akhir. Dan nomor 37 yaitu robusto atau tanda petunjuk yang berarti harus dimainkan dengan cara yang kuat, kokoh, kebal, dan penuh tenaga. Yang nomor 38 yaitu romansa atau jenis karya musik yang disusun dengan bentuk yang sederhana, pendek, bernada indah, lembut, serta penuh kekerasan dan keindahan. Yang nomor 39 yaitu serare atau istilah yang berarti menutup atau memperkuat dalam musik. Tanda ingin digunakan sebagai penunjuk untuk memperpendek di ketukan nada, mempercepat aliran nada, atau memperkuat dinamika. Yang nomor 40 yaitu sextet atau kelompok musik yang terdiri dari 6 pemain, penyanyi atau karya musik secara ditulis khusus untuk dinyanyikan pada 6 orang. Yang nomor 41 yaitu sforzando, tanda dinamika yang berarti memberikan tekanan dan kekuatan yang sangat kuat dan mendadak pada satu nada atau satu akord tertentu. Yang nomor 42 yaitu silencio atau istilah yang berarti keheningan atau kebiasaan mutlak seluruh pemain atau penyanyi untuk berhenti mengeluarkan bunyi sepanjang dalam jangka waktu tertentu. Yang nomor 43 yaitu sargando, tanda perubahan dinamika yang berarti kecepatan menjadi lebih lambat. Yang nomor 26 yaitu smaniso, tanda petunjuk yang berarti harus dimainkan dengan suasana penuh semangat atau mengelonjak gelisah. Yang nomor 47 yaitu solfeggio atau metode latihan vokal yang menggunakan nama-nama nada dasar seperti do, re, mi, fa, sol, la, si, do untuk melatih ketepatan tinggi rendah dan nada kemampuan untuk membaca. Yang nomor 48 yaitu spirituoso, tanda petunjuk dimainkan dengan cara yang penuh semangat, hidup, ceria, berjiwa, berceria. Musik ini dihadirkan untuk membangkitkan atau semangat kesenangan pendengar. Nomor 9 adalah Stanford atau bunyi yang menghasilkan nada dasar yang tetap, biasanya nada A dengan frekuensi 400 Hz, digunakan untuk acuan menyamakan dan beralahan semua jenis alat musik.